Vidi Batlolone masih menemani Anda di Kompas Siang, dan Ramil Biromaru Palu Letu Agus Yudo meminta maaf pada manajer SPBU atas penamparan yang dilakukannya. Insiden terjadi setelah anggota TNI itu tak dilayani saat membeli BBM Pertalite karena tak memiliki kode QR. Video penamparan Asriadi Hamzah oleh dan Ramil Biromaru Letu Agus Yudo terjadi di SPBU Tavanjuka Palu, Sulawesi Tengah, Jumat lalu. Kasus ini bermula ketika Agus Yudo tidak dilayani saat hendak mengisi BBM jenis Pertalite. Ini disebabkan adanya aturan mengenai penggunaan barcode untuk pembelian bahan bakar bersubsidi. Korban menjelaskan kebijakan itu ada sejak awal bulan ini. Korban juga menawarkan bantuan membuat kode QR pada anggota TNI itu, namun ditolak dan terjadilah penamparan. Dalam proses mediasi, dan Ramil mengajukan permintaan maaf pada Asriadi. Letu Agus Yudo dan Asriadi Hamzah sepakat berdamai secara kekeluargaan. Dan Rem 132 Tadulako Brigjen Denny Gunawan yang turut hadir dalam mediasi memberikan pernyataan tegas mengenai penegakan disiplin di tubuh TNI. Siapapun anggota, apapun pangkatnya akan diproses sesuai aturan atau hukum yang berlaku. Penegakan disiplin di satuan TNI adalah harga mati. Dua pihak sepakat untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Namun, Letu Agus Yudo tetap menjalani proses penegakan disiplin di Detasemen Polisi Militer. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan selanjutnya. Buntut kasus penembakan 3 siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah oleh polisi, keluarga korban akan melaporkan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ke Propam terkait pelanggaran etik. Pekan lalu, Kapolrestabes Semarang meminta maaf saat rapat bersama Komisi 3 DPR. Keluarga siswa SMK korban penembakan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aibda Robik Zainuddin, berencana melaporkan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar ke Propam terkait dugaan pelanggaran etik. 2 pekan pasca penembakan, sidang etik terhadap pelaku belum juga digelar. Keluarga kecewa karena 2 kali rencana sidang etik terhadap Aibda Robik gagal digelar oleh Polda Jawa Tengah. Sebelumnya, pihak keluarga korban merasa kecewa tidak dilibatkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR yang digelar Selasa pekan lalu. Padahal keluarga mengaku sudah mempersiapkan bahan dan bukti kejanggalan dalam kasus penembakan. Yang di Jakarta ikut itu hari ini. Tetapi pasangan hari Selasa hari ini sebetulnya. Tetapi Minggu sore dibatalkan. Hari Senin sore lewat Zoom, sehingga bisa siapkan tadi dengan Zoom. Ternyata setelah kami hubungi dan langsung di Jakarta di TV ada saat telepon, Pak, mohon maaf, ini untuk keluarga tidak Zoom. Oh ya sudah. Selasa pekan lalu, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar meminta maaf saat rapat bersama Komisi 3 DPR. Irwan menyebut siap bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang membuat pelajar meninggal dunia. Irwan mengakui tindakan Aibda Robik Zainuddin di kasus ini telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Kami sebagai atasan Brigadir R
pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono menegaskan penembakan korban Gama oleh Aibda Robik Zainuddin tak terkait peristiwa tawuran, tetapi karena pelaku kesal kendaraannya dipepet korban. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar. Sementara itu, Komnas HAM memastikan kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang oleh Aibda Robik 24 November lalu merupakan pembunuhan di luar proses hukum atau extrajudicial killing. Dari hasil investigasi, dipastikan pelaku tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam sehingga memenuhi unsur pelanggaran HAM. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 warga penggali sumur tewas diduga kuat akibat menghirup gas beracun metana dan terjebak di dalam sumur. Saat turun ke dalam sumur, tim SAR Mataram menggunakan peralatan khusus seperti mountaineering, alat pelindung pernapasan, dan peralatan medis. Tim SAR juga menggunakan alat gas detektor untuk memastikan bahwa sumur tersebut mengandung gas metana. Proses evakuasi ketiga korban berlangsung selama 5 jam karena sumur cukup dalam, mencapai belasan meter. Ketiga korban merupakan penggali sumur di Dusun Semalun, Montong Tanggak, Desa Pengadang, Lombok Tengah. Mereka adalah Nasri, 40 tahun, Sukandi, 27 tahun, dan Ijal, 19 tahun. Usai evakuasi, ketiga jenazah dikembalikan ke keluarga. Dari hasil pengecekan melalui alat kami itu ada kayak gas metana, Pak, sekitar 20%, sehingga tim pada saat melakukan proses evakuasi itu perlu kehati-hatian. Tapi alhamdulillah, dan setelah melakukan proses evakuasi kerjasama dengan semua tim yang ada, alhamdulillah korban dapat kita evakuasi walaupun dalam kondisi meninggal dunia. Saudara, Kompas Siang masih akan kembali lagi usai